Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan saya Dr. Anas DTH. Kembali dalam program Rem Ministry dengan topik utama kita yaitu Soteriology and Spiritual Life. Secara khusus pada saat ini kita masuk di sesi yang ke-9, yaitu diangkat adoption menjadi anak-anak Allah. Konsep pengangkatan atau adoption adalah pemberian posisi atau status legal sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, setiap anak-anaknya berhak atas segala sesuatu yang berkaitan dengan status tersebut. Setiap orang tanpa terkecuali dapat menjadi anak-anaknya dengan cara menerima Yesus secara pribadi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12 menjelaskan iman yang menyelamatkan dengan cara menjadi anak-anak Allah. Artinya seseorang wajib menerimanya. Dari bahasa Yunani elabon, dari akar kata lamban. Menerima yang dimaksudkan di sini adalah menerima Kristus. Bentuk masa lampau ini menunjukkan satu tindakan tertentu dari iman, dari kata elabon tadi. Setelah seseorang melakukan tindakan iman, maka ada tindakan percaya yang berkesinambungan. Dari kata percaya ini dalam naskah Yunani, pisteus, dari akar kata pisteo, merupakan bentuk partisip masa kini yang menunjuk tindakan berkesinambungan dan perlunya ketekunan dalam hal percaya, supaya setiap orang menerima keselamatan dengan sempurna. Maka harus tetap memiliki iman yang sejati, yang terus menerus setelah tindakan pertama, yaitu percaya atau menerima Kristus. Tetap memiliki iman yang sejati ini secara terus menerus dijelaskan di dalam Matius 10 ayat 22, Matius 24 ayat 12, Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 23, Ibrani 3 ayat 6, ayat 12, 13, 14 dan 15. Saya akan membacakannya. Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan kalimat kunci. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemudian Matius 10 ayat 22 berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selanjutnya Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 23 berkata demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun
dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah atau tidak bergoncang, dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Selanjutnya Ibrani 3:6, 12 dan 13 serta 14 sampai dengan ayat 15 berkata demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pikiran. Teks tersebut merupakan teks-teks Alkitab yang sengaja saya baca untuk memperkuat keyakinan kita bahwa memiliki iman yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan hanya di awal menerima Yesus, tetapi terus-menerus tetap dan tidak pernah meninggalkan Kristus sampai akhir hayat. Saya ulangi kembali. Matius 10 ayat 22 memberikan penguatan bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Matius 24 ayat 12 berkata, bertahan pada kesudahannya akan selamat. Kolose 1 ayat 21 menekankan sampai pada ayat yang ke-23, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ibrani 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15 memberikan penguatan dan kalimat teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks Matius 10 ayat 22, Matius 24 ayat 12 sampai 13, Kolose 1 ayat 20 sampai 23, Ibrani 3 ayat 6 ayat 12 sampai 15 begitu jelas memberikan penekanan bahwa percaya atau menerimanya haruslah dipegang teguh terus-menerus hingga akhir, yaitu sampai kedatangan Tuhan atau rencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang hanya berhak menjadi anak angkat Allah apabila mereka percaya dalam nama Kristus. Bila seseorang menerima Kristus, maka ia dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Jadi tidak semua orang menjadi anak-anak Allah. Hanya orang-orang yang dilahirkan kembali. Melalui Yohanes 1 ayat 12 diketahui bahwa ketika Yohanes berkata percaya, tidak digunakan kata benda kepercayaan dalam bahasa bisnis, namun dia mempergunakan kata kerja percaya, pisteo. Bahkan dalam Injil Yohanes, istilah percaya pisteo digunakan sebanyak 98 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Yohanes ingin menekankan iman merupakan satu
aktivitas, sesuatu yang dikerjakan. Iman sejati bukanlah satu kepercayaan yang statis dalam Yesus dan pekerjaan terbesarnya, melainkan satu penyerahan yang penuh kasih dan menyangkal diri, yang senantiasa membawa seseorang dekat kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Setiap orang yang tidak menolak Dia tetapi menerima Dia, diberinya hak menjadi anak Allah. Pernyataan Yohanes tersebut menunjukkan adanya kasih karunia yang menyelamatkan umat pilihan Allah. Karena setiap orang yang menerimanya, mereka diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Jadi jelas sekali bahwa bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik maka keselamatan diraih. Setiap orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka menerima hak atau kuasa untuk memakai julukan anak Allah sesuai dengan kedudukan baru yang dianugerahkan. Ungkapan percaya dalam namanya disamakan dengan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes menulis kata nama pada zaman tersebut memiliki makna yang begitu dalam. Istilah nama mempunyai arti yang lebih besar daripada hanya sekedar sebutan. Istilah nama merujuk pada keseluruhan kepribadian seseorang. Mazmur 5 ayat 12 menyatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau bersukaria atas orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Di mana pemazmur menceritakan sukaria yang mengasihi nama Allah. Mazmur 20 ayat 1 menyatakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Juga hal yang sama bisa kita lihat di dalam Roma 10 ayat 13. Paulus menyatakan demikian, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Yesus tidak boleh menjadi mantra Kristen, tetapi kita percaya kepada Yesus sendiri dan kita berseru kepada Yesus Kristus sendiri. Orang-orang yang menerima Dia memperoleh kuasa, wewenang atau hak untuk menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang menerima dilukiskan sebagai orang percaya dalam namanya, sebagaimana juga dinyatakan dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
ada gambaran atau ciri-ciri orang Kristen sejati yang menerima Kristus atau percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya menjelaskan atau sama artinya menerima Kristus. Orang Kristen yang percaya dalam nama Kristus berarti setuju dengan apa yang diungkapkan Injil dan menerima pernyataan Injil tentang Dia. Namanya adalah firman Allah, Raja segala raja, Tuhan keadilan kita, Yesus Sang Juru Selamat. Percaya kepada namanya berarti mengakui bahwa Ia adalah benar-benar seperti apa yang digambarkan dalam nama-namanya dan menerima kebenarannya. Percaya dalam nama Kristus berarti menerima Dia sebagai pemberian atau karunia dari Allah. Artinya menerima ajarannya sebagai ajaran yang benar dan baik. Menerima hukumnya sebagai hukum yang adil dan tulus. Menerima tawaran-tawarannya sebagai tawaran-tawaran yang baik dan menguntungkan. Dan harus menerima gambaran anugerahnya serta kesan-kesan yang mendalam dari kasih-Nya sebagai prinsip utama yang mengatur segala perasaan dan perbuatan. Orang Kristen sejati atau menerimanya dengan sungguh-sungguh mempunyai martabat dan kehormatan yang berganda sifat. Pertama, hak istimewa untuk diangkat menjadi anak yang membuat termasuk sebagai anak-anak Allah. Konsep diangkat atau adoption awalnya hanya berlaku bagi orang Yahudi. Israel adalah anakku, kata Tuhan, anakku yang sungguh. Tetapi sekarang melalui iman di dalam Kristus, orang-orang bukan Yahudi juga adalah anak-anak Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Galatia 3:26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus. Diberi kuasa ekousia, wewenang, sebab tidak seorang pun bisa mengambil kuasa itu bagi dirinya sendiri selain diberi wewenang melalui katakan Injil. Kepada setiap orang percaya menerima hak atau keutamaan, yakni menjadi orang-orang kudus. Jadi orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang kudus. Istilah anak dalam Perjanjian Baru menggunakan kata teknon dan juga huios. Saya akan membahas satu persatu. Pertama, teknon. Istilah teknon ini untuk menyatakan anak yang hadir dalam suatu keluarga melalui kelahiran biasa. Istilah teknon menunjuk pada seorang anak kecil secara kiasan atau rohani dimaknai terhadap siapapun yang hidup dalam kebergantungan penuh kepada Bapa Surgawi. Artinya dengan rela bersandar total kepada Tuhan waktu demi waktu dalam penyerahan dengan segenap hati. Hal ini akan mendorong Tuhan untuk mengubah orang tersebut sehingga orang tersebut menjadi serupa dengannya. Penyerahan hidup kepada Bapa Surgawi menekankan sikap hati dan bukan kekanak-kanakan, namun dengan penuh kerelaan tunduk pada rencana Bapa. Jadi yang dimaksudkan dengan
menyerahkan hidup, bukan tindakan kekanak-kanakan, tetapi sikap hati yang dilakukan dengan penuh kerelaan untuk tunduk dalam kehendak atau rencana. Istilah tekna ya, yang digunakan di dalam Roma 8 ayat 16-17 dari akar kata tekno, artinya children atau anak. Itu begitu jelas bahwa anak yang dimaksudkan adalah anak yang diperoleh karena orang itu ada di dalam Kristus. Istilah yang kedua adalah huios, dipakai untuk menyatakan tentang anak dalam arti dewasa atau anak angkat. Istilah huios digunakan dalam dunia sekuler oleh Pindar atau Herodotus dalam artian anak adopsi. Dalam Perjanjian Baru digunakan untuk menunjukkan dua hal. Yang pertama, hubungan menyenangkan yang dibangun antara Allah dan orang Israel sebagai umat pilihan. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 9:4, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Kedua, sifat dan kondisi para murid Kristus yang menerima Roh Allah sehingga menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah dalam Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru untuk huitosia dari akar kata huitosia itu merupakan gabungan kata huios dan tesis, diartikan adoption atau pengangkatan, digunakan dalam Efesus 1 ayat 5, Galatia 4 ayat 5, Roma 8 ayat 15 dan 23. Saya akan membacakan agar kita semua bisa mendengarkan dan menyimaknya dengan baik. Efesus 1 ayat 5 menyatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Perhatikan, anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Galatia 4 ayat 5 menyatakan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Perhatikan kata, supaya kita diterima menjadi anaknya. Selanjutnya Roma 8 ayat 15 menyatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kata kuncinya, anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Ada kata anak lagi digunakan, yaitu pembebasan untuk kita. Jadi jelas sekali bahwa yang disebut dengan konsep adoption ini tergambar di dalam firman Tuhan. Sebagaimana saya bacakan tadi dalam Efesus 1 ayat 5, Galatia 4 ayat 5, Roma 8 ayat 15 dan 23, memberikan penguatan sebagai dahsyat biblika kita terkait dengan konsep adoption. Istilah huiothesia dalam
literatur di luar Alkitab menunjukkan pengadopsian secara legal bersama-sama dengan hak pewaris dan kewajiban seperti dipelihara orang tua angkatnya. Istilah huitesia dalam Perjanjian Baru dipakai oleh Paulus yang merujuk kepada tindakan Allah yang menempatkan umatnya dalam status legal sebagai anak. Istilah huitesia berasal dari gabungan dua kata, tesia yang berarti menempatkan dan huios yang berarti anak. Istilah tersebut sangat istimewa digunakan oleh Paulus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi secara natural setiap orang adalah anak-anak yang patut dimurkai dan telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Namun Roh Kudus telah menghidupkan dengan meregenerasikan atau melahirbarukan di dalam Kristus. Tentu bukan oleh kehendak manusia, bukan oleh keinginan daging, bukan pula oleh usaha manusia, tetapi oleh Roh Allah. Melalui kelahiran baru, setiap orang percaya diadopsi atau diangkat atau diterima dalam keluarga Allah. Semua orang mengenal Allah di dalam Kristus diadopsi ke dalam keluarga Allah. Suatu perbuatan Tuhan yang luar biasa, sebagaimana juga ditegaskan oleh Paulus dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba atau doulos, melainkan anak, huios. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Seorang hamba bekerja untuk mendapatkan upah. Namun walaupun bekerja seumur hidup, hamba tetap menjadi hamba, bukan anak. Seorang hamba dapat bekerja untuk selama-lamanya. Hamba dapat menerima upah untuk selamanya, tetapi tidak akan pernah memperoleh status sebagai anak dan ahli waris dalam keluarga. Namun di dalam Kristus, oleh kasih karunia yang dicurahkan kepada setiap orang percaya, diadopsi ke dalam keluarga Allah. Bukan dengan pekerjaan atau usaha atau kebaikan, tapi suatu pekerjaan Allah bagi setiap umatnya. Ia atau Tuhan menanggalkan status lama manusia sebagai hamba dan mengangkat orang yang percaya menjadi anak dan ahli waris kerajaan Bapa. Sebagai anak-anak Allah, maka setiap orang percaya menjadi ahli waris Allah melalui Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah secara teologis setidaknya menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, diangkat oleh Allah menjadi anggota keluarga, di mana Allah menjadi Bapa bagi semua orang percaya. Yang kedua, berhak mewarisi kerajaan Allah bersama orang-orang beriman lainnya. Saya akan menjelaskan ini secara rinci. Pertama, diangkat oleh Allah menjadi anggota keluarga Allah, di mana Allah menjadi Bapa bagi semua orang percaya. Pengangkatan sebagai anak diperoleh melalui penebusan Kristus bagi orang-orang pilihan yang telah ditetapkan oleh Bapa dan kemudian diteguhkan oleh Roh Kudus
yang meregenerasi dan memberikan iman dan memampukan kita memanggil Allah adalah Bapa. Artinya, adoption tidak terlepas dari pembenaran dan kelahiran baru. Orang yang telah dibenarkan pasti akan diadopsi sebagai anak. Pembenaran adalah suatu yang berhubungan dengan hukum. Dengan kata lain, pembenaran berhubungan dengan status anugerah, sedangkan regenerasi atau kelahiran kembali berhubungan dengan keadaan di dalam anugerah, yaitu membangkitkan di dalam diri setiap orang percaya sebuah natur atau karakter baru. Sebagai anak-anak Allah, maka setiap orang percaya layak untuk didisiplin Allah Bapa. Sebagaimana dijelaskan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, perhatikan ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah, kita juga disiplin oleh Bapa untuk menjadikan kita hidup menyenangkan Allah dan tidak berbuat dosa. Sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tujuan akhir Allah dalam menjadikan setiap orang percaya sebagai anak-anaknya adalah untuk menyelamatkan selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya selamat untuk selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya menyelamatkan selama-lamanya, tetapi juga tujuan akhir daripada menjadi anak-anak Allah adalah menjadikan kita serupa dengan Yesus Kristus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi anak Allah secara teologis tidak hanya berbicara tentang diangkat oleh Allah menjadi anggota keluarga Allah, di mana Allah menjadi Bapa bagi semua orang, tetapi yang tidak kalah penting juga bagian yang kedua yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah berhak mewarisi kerajaan Allah bersama orang-orang beriman lainnya, di mana mewarisi kerajaan Allah yang dimaksud tersebut merupakan satu peristiwa berlaku karena kita diadopsi secara rohani. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Wow, luar biasa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pewaris kerajaan Allah, maka setiap orang percaya setidaknya memperhatikan 6 hal penting. Yang pertama, layak menderita agar dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Sebagai pewaris kerajaan Allah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan oleh orang percaya, berhak menerima hidup kekal sesuai dengan harapan. Titus 3:7 memberikan penguatan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan harapan kita. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan terkait dengan pewaris kerajaan Allah adalah berhak mendapat bagian yang tidak dapat binasa di sorga. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Petrus 1 ayat ke-4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Hal yang keempat terkait dengan pewaris kerajaan Allah, maka orang percaya berhak menjadi objek kasih yang istimewa. Yohanes 17 ayat 22-23 menyatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sebagai objek kasihnya Bapak Ibu, setiap orang percaya diberkati secara finansial. Ini janji Tuhan. Matius 6 ayat 32 dan 33 sampai dengan 34 berkata demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai urusan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Pewaris kerajaan Allah perlu mengetahui hal yang kelima, bahwa setiap orang percaya berhak mendapatkan penghiburan ketika mengalami bermacam-macam penderitaan. Sebagaimana dijelaskan dalam 2 Korintus 1 ayat 4, firman Tuhan menyatakan demikian, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa, sebagai pewaris kerajaan Allah, maka setiap orang percaya layak menderita agar dipermuliakan bersama dengan Dia. Orang percaya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan harapan. Orang percaya berhak mendapat bagian yang tidak dapat binasa di sorga. Orang percaya berhak menjadi objek kasih Allah yang istimewa. Orang percaya berhak mendapat penghiburan ketika mengalami bermacam-macam penderitaan. Maka
orang percaya berhak menjadi pewaris harta yang diwariskannya. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima terkait dengan berhak menjadi pewaris harta yang diberikannya atau warisannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zamannya. Jadi pewaris harta yang dimaksudkan di sini adalah dipelihara dalam kekuatan Allah ketika ada di bumi sampai pada waktu Tuhan menyatakan dirinya memberikan keselamatan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin menjelaskan sons of God and joint heirs sebagaimana dijelaskan dalam Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25, atau dengan kata lain anak-anak Allah dan ahli waris bersama. Saya mulai dengan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 16 menyatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sons of God, anak-anak Allah. Kita ketahui bahwa anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang dipimpin oleh Allah, sebagaimana dijelaskan tadi dalam Roma 8 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Anak-anak Allah memiliki roh Allah, artinya dia menjadi milik Kristus, mengakui sebagaimana yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 3:23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi anak-anak Allah adalah anak-anak yang menjadi milik Kristus, di mana Kristus memiliki juga anak-anak tersebut. Milik Kristus dan dimiliki Kristus artinya saling memiliki atau saling mengakui bahwa orang percaya dimiliki Kristus dan Kristus menjadi milik orang percaya. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah ini bukan hanya menjelaskan tentang saling memiliki atau dimiliki, tetapi juga menghasilkan buah roh, sebagaimana dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebagai anak-anak Allah, kita
kepada Bapa, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 8 ayat 15. Itu sebabnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 16 bagian B memerintahkan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa anak-anak Allah harus berdoa dengan sungguh-sungguh? Sebab ada kuasa ketika kita yakin berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita juga perlu berdoa agar Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Anak-anak Allah berdoa kepada Bapa. Maka yang tidak kalah penting juga, anak-anak Allah bersaksi dengan Roh Allah, sebagaimana yang terungkap dari Roma 8 ayat yang ke-16. Bersaksi tentang amanat agung, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak Allah bersaksi dengan Roh Allah untuk kepentingan pemuridan yang disebut oleh Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah amanat agung. Bukan hanya bicara tentang amanat agung, tetapi juga bicara atau bersaksi tentang kemenangan atas dosa. 1 Yohanes 5 ayat 4 menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Luar biasa. Sons of God dipimpin oleh Roh Allah, membuat mengakui dan diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya, menunjukkan atau menghasilkan buah roh. Kemudian sebagai anak-anak Allah berdoa kepada Bapa dengan sungguh-sungguh, yang mengakibatkan karya Tuhan bekerja di dalam hidup setiap anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya juga tidak lupa bersaksi dengan kekuatan Roh Allah tentang amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid, dan juga bersaksi atau membuktikan, menunjukkan bahwa setiap anak-anak Allah menang atas dosa. Joint heirs atau ahli waris bersama dijelaskan pada ayat 17 sampai dengan 25 dari Roma pasal 8 ini, menyatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersama.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan ahli waris bersama yang dijelaskan di dalam Roma 8 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25 ini memberikan penekanan bahwa sebagai ahli warisnya kita perlu bertekun. Bertekun merupakan hal yang utama. Ahli waris dijelaskan mengalami penderitaan. Itu sebabnya perlu bertekun. Ahli waris menderita sekarang. Ayat 17, 18 sampai dengan 23. Dijelaskan karena ahli waris itu menderita, maka menuntut daya tahan untuk tetap ada di dalam Kristus. Karena ahli waris menderita, tetapi perlu diketahui bahwa penderitaan yang sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 18 sampai 23. Mengapa? Karena harus disadari bahwa penderitaan itu adalah karunia Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Ahli waris yang menderita sekarang ini, saudara, itu mengandung makna ataupun juga tujuan yang penting untuk diperhatikan. Karena penderitaan yang sekarang ini membuat setiap ahli waris atau anak-anak Allah itu tekun. Tekun menghasilkan buah yang matang, menghasilkan kesempurnaan atau keutuhan, sehingga anak-anaknya tidak mengalami kekurangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Yakobus 1:3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu. Penderitaan membuat tekun, menjadi matang, menjadi sempurna atau utuh dan tidak kekurangan. Di sisi yang lain, penderitaan juga mengerjakan kemuliaan kekal. Sebab 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ahli waris bersama menjelaskan bahwa ahli waris menderita sekarang, saat ini, tetapi penderitaan di dalam Kristus itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan didapat. Tetapi penderitaan yang sekarang ini membuat kita semakin bertekun, menjadikan kita matang, sempurna dan tidak kekurangan. Itu bicara tentang ahli waris menderita sekarang. Kalau kita lihat untuk di masa mendatang, ahli waris dipermuliakan. Ayat 24 sampai dengan 25 dari Roma 8 ini menjelaskan hal tersebut. Dipermuliakan saat Tuhan datang atau rapture merupakan pembebasan tubuh dari segala penderitaan yang dialami.
Dipermuliakan Kristus adalah merupakan satu peristiwa eskaton atau akhir yang pasti akan terjadi, sebagai menjelaskan dalam Roma 8 ayat 24. Dipermuliakan itu akan terjadi menuntut pengharapan atau penantian yang tekun, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 25 dan Roma 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, dipermuliakan di masa akan datang atau pengangkatan itu menstimulasi, mendorong kita untuk bertekun di dalam Tuhan, karena kita akan mendapatkan mahkota upah dengan memperhatikan kualifikasi, motivasi, metode mutu pelayanan kita. Di mana mutu pelayanan kita harus kudus atau karena mengasihi Allah, sebagaimana dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Metode pelayanan kita harus menguasai diri atau benar, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25-27. Dan mutu pelayanan kita harus berkualitas atau terbaik, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengakhiri atau meng-close konsep pengangkatan ini. Konsep pengangkatan atau adoption adalah pemberian posisi atau status legal sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, setiap orang yang menerimanya atau menjadi anak Allah berhak atas segala sesuatu yang berkaitan dengan status sebagai adapun hasil dari pengangkatan atau adopsi setidaknya mencakup 3 hal. Pertama, setiap anak-anaknya didiami oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya atau roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya roh betul-betul diam di dalam setiap orang percaya. Pendiaman Roh Kudus dalam hidup orang percaya memampukan untuk menampilkan atau menunjukkan dua roh, sebagaimana dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Hasil pengangkatan yang kedua adalah, atau hasil adoption yang kedua adalah, setiap anak-anaknya tidak hidup lagi dalam ketakutan, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 8 ayat 15. Karena dengan berdiamnya Roh Kudus menyebabkan setiap orang percaya sadar bahwa dosa bahkan maut yang menjadi sumber ketakutan lenyap. Hasil yang terakhir atau yang ketiga dari adopsi, pengangkatan menjadi anak ini adalah setiap anak-anak beroleh warisan Bapa untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 8 ayat 17. Setiap anak-anaknya mempunyai hak sebagai pewaris kekayaan Bapa surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.